Ini banyak masalah yang kita hadapi. Ada yang baru menikah sebulan, minta cerai perempuan. Datang ke sini, ibunya nangis-nangis. Tapi begitu ditanya, kenapa kamu minta cerai? Jawabnya, anak-anakmu, harta benda dalam rumah tanggamu itu bisa menjadi fitnah. Fitnah itu artinya bisa menjadi ujian berat yang bisa melunturkan kehormatan, harga diri, kemuliaan, keberkahan, dan cinta dalam keluarga itu. Tapi hidupnya tumbuh berkembang di dalam tauhid. Jadi artinya tidak mudah. Orang bisa ke surga itu kan tidak mudah. Carilah pasangan hidup yang bisa mengantarkan ke surga. Ya tentunya siapa mereka? Agama, artinya implementasi nilai-nilai agama di dalam nanti perkawinan. Karena perkawinan ini praktek hidup yang sesungguhnya. Praktek hidup yang sesungguhnya dalam lembaga yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast Suluk Akhir Zaman, The Prophetic Mindset, sebuah ruangan perenungan bagaimana kita, keluarga, bahkan masyarakat kita menuju akhir zaman, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir pada hari ini, pada kali ini adalah guru kita Kiai Haji Hamdani Bakran Az-Zaki yang biasa kami panggil sebagai Abi Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan alhamdulillah saya juga hari ini didampingi oleh sahabat saya, rekan saya, yaitu Mas Nizar Johan. Assalamualaikum Mas Nizar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita tetap akan membahas tentang bagaimana keluarga, persiapannya, kendalanya, dan segala macamnya dalam rangka menuju zaman gonjang-ganjing atau era turbulensi saat ini. Abi, apa yang mesti dipersiapkan oleh keluarga menuju era turbulensi seperti saat ini? Apa yang harus disiapkan tahap awal itu? Terima kasih. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam podcast ini. Tentu saja sebagaimana pernah kita diskusikan bahwa di era penghujung zaman yang begitu bertaburan ujian dari berbagai macam bentuk, warna, dan ragamnya. Maka mau tidak mau ketika seseorang atau sepasang laki dan perempuan ingin membangun sebuah keluarga, tentu mereka harus mempersiapkan diri. Paling enggak ada 3 hal, yaitu mempersiapkan mental, spiritual, dan finansial. Itu paling tidak. Mental, spiritual, dan finansial. Itu paling tidak. Tentu dari mana mereka bisa mengetahui atau mendapatkan materi-materi persiapan itu? Tentu saja mereka harus meluangkan waktu untuk belajar atau berlatih atau sekolah atau melalui pendidikan. Itu istilahnya mungkin pendidikan pra-nikah, jadi sebelum berkeluarga. Nah dalam pas itu tentu saja materi yang diberikan adalah tentang hakikat dari sebuah perkawinan,
hakikat dari sebuah keluarga. Sehingga mereka tahu input, proses, output, outcome-nya dari sebuah keluarga itu mereka betul-betul menguasai. Sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung, ya kan? Betul. Sehingga begitu menikah, sudah masalah. Ini banyak masalah yang kita hadapi. Ada yang baru menikah sebulan, minta cerai perempuan. Datang ke sini, ibunya nangis-nangis. Tapi begitu ditanya, kenapa kamu minta cerai? Jawabnya, ya ingin cerai aja. Loh, kan tentu ada masalah. Ya nggak ada masalah. Cuma nyatanya ternyata nikah itu nggak enak. Nggak bebas. Nggak enak, nggak bebas. Wah, ini ada apa ini? Cuma itu jawabannya. Itu satu. Kan berarti dia buta tentang hakikat sebuah pernikahan perkawinan. Itu salah satu contoh. Jadi persiapan itu yang perlu disiapkan. Dalam bentuk tentunya kalau bahasa kita sekarang ya betul-betul tersilabi. Jadi ada pendidikan khusus tentang itu. Itu yang harus disiapkan. Kasus baru menikah kemudian cerai itu bukan hanya ada, banyak, dan data kemarin saya lihat itu jumlahnya meningkat. Perceraian itu di Indonesia tuh dari waktu ke waktu itu meningkat. Jadi sekarang banyak mama-mama muda usia 20, 30, 35 tuh. Baru beberapa bulan atau tahun menikah, mereka cerai. Nah pertanyaannya, Bi, bagaimana kemudian agama memberikan solusi terhadap mereka-mereka yang sudah terlanjur. Jadi sudah mengalami kegagalan ya. Kemudian, tapi mereka masih punya masa depan yang panjang. Nah bagaimana agama memberikan solusi untuk persoalan seperti ini? Ya tentu saja pertama yang seperti biasa kita lakukan, orang-orang yang mengalami kegagalan seperti itu, ya kita melakukan konseling. Konseling, menjelaskan sebenarnya. Visi misi Anda nikah itu apa sih sebenarnya? Itu. Kalau visi misinya itu keluar dari nilai-nilai Islam, lebih mendalam nilai-nilai tauhid, lebih mendalam nilai-nilai hakiki, maka akan terulang kembali persoalan-persoalan yang pernah dialami lagi. Diawali yang pertama akan terulang kembali. Itu yang berkali-kali. Contohnya, ada seseorang dia menikah. Karena mungkin pendapatan lebih besar istrinya gitu. Dan istrinya merasa mendominasi. Nikah pertama, dia bercerai. Tapi tidak pernah cerita apa masalahnya. Yang kedua nikah lagi, cerai lagi. Yang laki-laki juga bercerai, gagal dalam keluarga. Oh iya. Yang waktu mau menikah ya. Ini ya. Tapi yang laki-laki ini kegagalannya juga persoalan di wanita juga. Oh. Jadi lebih seperti tidak mau diatur lah, ingin punya kebijakan hidup sendiri. Nah kemudian nikah dia yang tadi saya katakan yang kedua dengan wanita yang karir. Ya karena maunya nikah itu kan saya sebagai suami mau berangkat ya normal-normal lah. Kan perempuan itu kan dalam bahasa kan ya, kalau bahasa Jawa kan asa-asa, umbah-umbah, kora-kora, ulah-ulah gitu kan. Itu dia nggak dapatkan karena karir seperti tadi. Aku tak pergi dulu ya mas. Ini sudah tunggu jamaah. Nanti kalau sampean mau sarapan bisa di kulkas sudah saya siapkan, tinggal goreng sendiri. Nah seperti itu. Akhirnya pisah. Datang kepada saya curhat. Ya siapa suruh? Iya tadi saya lupa ya mau konsultasi. Gimana sikap saya harus seperti apa? Banyak orang mau nikah datang ini calon saya begini, yang laki-laki yang pernah begini. Gimana kira-kira berdua ini bisa enggak berlabuh dalam satu perahu untuk menuju tujuan yang bagus. Tujuan yang bahagia dalam keluarga. Lalu nikah yang ketiga, tidak salah dia menikah juga wanita karir. Terus wanita itu berhenti dari karirnya untuk berkeluarga benar. Nah, tapi laki-laki ini tiba-tiba ya dalam setahun kemudian kena stroke. Datang lagi ke kita, ke pondok kita. Tetapi melihat wajah sang istri itu kelihatannya. Waduh. Karena saya udah
ratusan ya konseling, wajah-wajah orang menderita tuh kelihatan kan, ini menderita nih, wajah banyak utang nih, ini banyak menderita, kelihatan tuh wajah itu, ini tekanan hidup, itu kelihatan. Wadah, nah itu contoh seperti itu. Jadi karena walaupun mereka sudah dewasa, mereka sudah kata udah umur 55 ke atas kan, pengalaman perkawinan, gagal lagi. Nah itu kan. Jadi persoalannya apakah yang laki-lakinya belum mengerti tentang visi misi perkawinan, pernikahan ya dalam Islam, apa dalam konsep irfani, dalam konsep sufi itu lebih dalam lagi, atau juga perempuannya. Makanya perlunya ada kata sekufu ini. Oh, iya, iya. Nah, jadi sekufu itu akan terjadi ketika dia melakukan konseling. Jadi fungsi konseling, konsultasi sebelum nikah itu untuk mensekufukan visi misi. Ketika nanti di dalam sebuah perkawinan pasti akan terjadi persoalan-persoalan yang sangat crowded. Yang jelas kan jenisnya udah berbeda nih. Ya, Laki-laki dan perempuan. Karakternya juga berbeda. Budaya, sifat, ya kan, kebiasaan-kebiasaan. Itu menyatukannya itu tidak mudah. Harus ada ilmu. Nah yang biasa saya lakukan, seperti buku yang saya tulis ini, itu kecerdasan kenabian, The Prophetic Intelligence, sebagai solusi untuk bagaimana mengantarkan dalam sebuah perkawinan yang menghasilkan sakinah, mawaddah, warahmah yang sesungguhnya. Itulah itu yang kita lakukan. menurut Al-Quran sendiri, Bi, itu apa sih sebetulnya tujuan makna dari sebuah perkawinan itu? Ya kalau kita lihat dalam Quran kan jelas tuh. Iya. Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa jelas. Pertama jelas Allah menciptakan manusia berpasangan, saling menikah. Kemudian keduanya melahirkan anak dan sebagainya. Jadi visi utamanya dalam Islam itu, Islam ya secara syariat itu adalah pertama kan menjalankan perintah Allah sebagai sebuah ibadah yang tidak bisa dibantah, sami'na wa ta'na. Karena perintah Allah. Iya. Yang kedua adalah ittiba, kita mengikuti Rasulullah. Yang ketiga tujuan adalah untuk mensucikan harkat martabat manusia sebagai manusia yang mulia, bukan seperti hewan. Dengan pernikahan. Dengan pernikahan. Yang ketiga adalah regenerasi untuk melahirkan khalifah-khalifah baru. Regenerasi khalifah. Itu. Nah yang paling hakiki adalah sebenarnya kalau dalam dunia tasawuf, pernikahan itu Allah ingin menampakkan sifat-sifat rahman rahimnya pada laki-laki dan perempuan. Itu sifat rahman rahimnya Allah ingin menampakkan. Jadi Allah ibaratnya dalam bahasa irfani tasawuf, Allah ingin tajalli, ingin menjelma dalam sifat rahmannya dalam laki-laki sebagai suami, perempuan sebagai istri. Nah kemudian ketika mereka berhasil ini di dalam mengolah dirinya, jadi kan perkawinan ini praktek dari ilmu yang dia terima dalam pendidikan pernikahan itu dipraktekkan dalam perkawinan. Nah sehingga nanti mampu gak dia melahirkan menerima kehadiran rahman Allah pada suaminya, rahman pada suaminya, pada istrinya. Nah kemudian nanti hubungan rahman rahim itu melahirkanlah rahmat. Itulah anak-anak, bukan laknat. Pertanyaannya, mengapa anak-anak justru menjadi musuh? Musuh dalam menjadi fitnah. Gitu kan? betul. Inna amwalakum wa auladukum fitnah. Jadi fitnah. Karena itu tadi. Karena kegagalan mereka menerima atau dirinya mempersiapkan diri sebagai tempat kehadiran sifat rahman rahim Allah. Gitu. Antara suami dan istri. Nah itu misi utama itu. Pada studi kasus para pasutri akhir zaman, itu sebagian besar mereka itu seperti anak ayam tidak berinduk. Jadi mereka ya sholat, puasa, rutinitas keagamaan tuh berjalan. Tetapi mereka tidak punya semacam mentor khusus, pembimbing rohani yang bisa mengawal dan mengantarkan sampai pada sebuah tahapan
betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini seberapa jauh pentingnya guru rohani di dalam sutri dan rumah tangga akhir zaman ini, Bi? Dan guru rohani seperti apa sebenarnya yang memenuhi syarat atau yang bisa menjadi pendidik dan pengawal rumah tangga akhir zaman ini? Ya, berulang kali saya sebutkan bahwa bagaimana rumah tangga, keluarga itu menjadi sekolah gitu kan. Jadi sekolah praktek. Ya, praktek tentang ujian-ujian yang Allah berikan seperti kemarin kita sebutkan. Ya, dalam surat At-Taghabun itu kan, ayat 14-15. Bahwa istri anak-anakmu itu satu sebagian kan itu kata min azwajikum wa auladikum udwan lakum, akan menjadi musuh kalian, fahzaruhum, maka kau berhati-hati dengan mereka. Itu kan seperti diprovokasi betul itu. Iya, Satu. warning. Iya. Bahkan innam amwalakum wa auladukum fitnah. Anak-anakmu, harta benda dalam rumah tanggamu itu bisa menjadi fitnah. Fitnah itu artinya bisa menjadi ujian berat yang bisa melunturkan kehormatan, harga diri, kemuliaan, keberkahan dan cinta dalam keluarga itu. Itu harta istri, anak. Kalau tidak suami, karena memang itu juga pada khalifah. Khalifah itu tidak akan sempurna dia tanpa didampingi oleh seorang istri. Nah maka karena di dalamnya itu kalau tidak ada guru, pernikahan itu bukan untuk berbahagia. Orang kan berharap nikah ini bahagia, senang-senang gitu kan. Lihat orang, cinta gurau sama anak-anaknya, katanya, bahagia kan itu. Di permukaannya. Ya, kalau bahasa Jawanya kan sawang sinawang itu. Sawang sinawang. Nah, ya, padahal tidak begitu sebenarnya. Perhatikan mereka, tidak seperti itu. Itu persoalannya. Nah maka fitnah ini yang paling berat. Fitnah yang namanya fitnah kan bisa dibully, bisa suuzon, bisa memang disangka, dituduh macam-macam sehingga menggoncangkan kemesraan, keharmonisan rumah tangga itu. Nah, hiruk pikuk berbagai macam bentuk ujian yang menimbulkan permusuhan, peperangan, pertikaian itu memang materi Allah. Allah ingin menampakkan sifat-sifat Rahman Rahim itu, bagaimana mensikapi itu. Nah kalau dia tidak punya guru rohani yang bisa mengajarkan kepada mereka untuk memaknai bahwa dalam keluarga itu sekolah, praktek untuk memproses diri dari iman menuju takwa. Gitu. Dari iman menuju takwa. Iya, dari iman menuju takwa. Nah, imannya mungkin baru ya sekedar iman keturunan lah ya, bukan iman penemuan. Maka tanpa ada guru rohani, bahaya. Makanya sangat penting hari ini, karena persoalan-persoalannya akan dihadapi keluarga semakin kompleks hari ini. Dengan masuknya instrumen-instrumen dajjal dalam rumah, ada gadget ini kan dan sebagainya itu, anak-anak berat sekali. Maka dibutuhkan seorang guru rohani yang mumpuni. Nah, mumpuni artinya mereka secara teori, keilmuan dia sangat menguasai, secara praktek dan empirik. Dan dia pernah berproses. Dan dia berhasil prosesnya. Dalam bahasa Irfani, tasawuf namanya dia sebagai mursyid. Jadi mursyid itu tidak hanya sebagai pembimbing, tidak hanya sebagai seorang problem solver, tetapi dia juga sebagai seorang panutan, tauladan untuk bisa sampai kepada keimanan sungguhnya, yaitu orang yang bertakwa. Nah, itu yang kita cari. Itu tidak semudah kita balik tangan. Ya, jadi itu bukan karena sorbannya gede, tasbihnya gede, hafal Quran, bahasa Arabnya hebat, dan sebagainya. Tidak itu ukurannya. Ukuran orang yang telah betul-betul mengalami hidup dalam kehidupan yang hidup. Bukan hidup dalam kehidupan yang mati. Artinya, ya betul-betul dia seorang yang menguasai suluk buruk rohani.
rohani itu dia menguasai tentang seluk-beluk jiwa, seluk-beluk hati, kolbun, seluk-beluk nurani, seluk-beluk ya berkaitan dengan ruh, seluk-beluk hakikat dan sebagainya. Dia menguasai betul, tidak hanya sekedar menguasai teori, tapi dia berproses di situ. Dan dia bagian dari aktivitas itu dan bagian dari seluk-beluk itu. Nah itu baru. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, bagaimana orang buta menuntun orang berjalan? Tidak mungkin. Arahnya aja nggak tahu. Arahnya nggak tahu, bagaimana caranya, bagaimana nggak tahu. Nah kalau orang teori kan taunya, oh saya bisa Pak, saya mau ke Solo banyak. Oh ini petanya kan baca peta Solo tuh. Oh jalannya ke sini, ke sini, ke sini. Petanya. Betul. Tapi begitu di jalan, betul-betul jalan kaki menjalani dari Jogja umumnya ke Solo, ada gang A, gang B, gang C, dia nggak tahu. Dalam peta kan nggak ada. Nggak ada. Di gang A ada hantunya nih, ada di gang B ada penyamun, di sini ada anjing gila. Dia nggak tahu. Tapi begitu seorang guru yang mumpuni, seorang mursyid yang sebagai pelaku dan peristiwa bagi rohani dia tahu karena dia pernah melewati. Saya melewati ini ada rintangan. Dia mengalami bagaimana menghancur, menjauh rintangan dan mengalami. Tapi kalau belum, katanya menurut A, menurut B, wah tidak bisa, bahaya. Ini urusan rohani loh ini. Iya, iya. Kembali ke ini, dalam konsep ilmu manajemen itu ada yang namanya input, proses, output. Ketika kita salah di input, kemudian apalagi salah di proses, maka output yang akan keluar, apalagi outcome ya. Betul. Ini kan pasti akan hancur berantakan. Ya. Nah, dalam konteks pernikahan, apa yang disebut input itu? Apakah sama-sama memang berniat menikah ini bukan sekedar mencari kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan berjalan bersama menuju Allah? Atau mungkin kan antum selalu mengajarkan bahwa ada niat, iktiqad, maksud dan tujuan ya Bi ya. Ya. Ketika calon pasangan atau pasangan ini sendiri diselaraskan 4 hal ini, niat, iktiqad, maksud dan tujuan, kira-kira hal seperti itu bisa menjadi jalan keluar buat output yang terbaik atau bagaimana? Ya, tidak hanya cukup itu. Ya. Itu kan nanti pada proses ya. Ya, Nanti proses. Inputnya dulu kita jelaskan. ya, Pertama adalah yang bakal nikah nih siapa nih? Laki-laki dan perempuan. Mau tidak mau diberikan pelajaran bahwa dalam psikologi profetik, hakikat laki-laki itu seperti ini loh. Hakikat perempuan seperti ini loh. Laki-laki itu rahman dia, pengasih. Perempuan itu rahim, penyayang. Itu kan bahasa spiritualnya. Jadi dijelaskan dulu. Laki-laki itu khalifah, perempuan itu adalah pendamping utama khalifah. Itu dijelaskan secara mendalam tentang hakikat laki-laki dan perempuan dalam pendekatan psikologi profetik dan juga kenabian. Itu pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya pernikahan itu untuk apa? ya, Itu dalam rangka memadukan sifat-sifat Tuhan, Rahman Rahim. Maka orang yang bisa memadukan dua itu, maka hidupnya penuh rahmat, penuh kasih sayang. Tidak saja kasih sayang dari Allah, tapi kasih sayang penghuni langit dan penghuni bumi. Karena dia berhasil memadukan Rahman Rahim. Tapi dalam proses pemadu Rahman Rahim pun berat. Ini baru inputnya. Itu inputnya. Lalu yang ketiga, tujuan nikah ini apa sebenarnya? Itu adalah proses pendidikan, pelatihan untuk menjadi manusia yang paripurna di hadapan Allah. Ya kan? Yang perempuan sebagai malaikat, yang perempuan sebagai bidadari, itu bahasanya gitu kan. Itu di mata Allah. Jadi sami'na wa ta'na. Itu yang maksudnya mungkin tadi yang laki-laki sebagai malaikat, yang perempuan sebagai bidadari. Itu ungkapan seperti itulah. Iya, iya. Berarti kan malaikat itu sami'na wa ta'na kan? Bidadari pun demikian. Nah, itu diberikan input bahwa laki-laki itu sebagai khalifah, sebagai abdun. Perempuan sebagai pendamping khalifah, sebagai abdun.
Nah kata khalifah itu waduh, itu panjang lebar kita menjelaskan. Iya, iya. Ya kan? Mungkin 7 malam gak selesai. Ya kan? Betul. Nah kemudian sebagai abdun seperti apa? Laki-laki khalifah dan abdun, perempuan pendamping khalifah dan abdun. Khalifah ini tidak akan bisa tegak berdiri tanpa ada pendampingnya. Yaitu si rahim tadi. Maka wanita ini adalah lautan penyayang. Lautan cinta. Dan laki-laki lautan pengasih. Pengasih itu pemberi. Perempuan ini penyayang. Itu lautan gitu. Makanya sering saya katakan bahwa laki-laki itu, suami itu pintu istri untuk pintu surga istri. Sedangkan istri adalah pintu kesucian suami. Pintu kesucian Iya, suami. Jadi tidak ada merasa paling, tapi saling. Sang suami tidak akan pernah suci tanpa istrinya. Dengan dia melakukan hubungan suami istri dengan penuh kasih sayang, karena mencari ridho, cinta dan ingin berjumpa Allah, itu maka suaminya tersucikan, pikirannya bersih dari hal-hal yang kotor. Apalagi semakin cerdas laki-laki itu, maka hormon seksualnya semakin subur berkembang. Ini kalau nggak dibuang di tempat yang suci kan sembarang malah rusak. Buang tempat sampah. Nah, buang tempat sampah malah, tempat pembuangan akhir. Tapi istri sampai suci, disucikan oleh suaminya. Tapi istri suci ini gimana? Yang solehah, bukan yang salah, yang solehah. Jadi soleh ketemu dengan soleh itu. Nah itu orang paham betul di situ. Suami sebagai pintu surga istri, istri pintu kesucian suami. Jadi kalau suami nyakiti istrinya, coba kalau punya istri merasakan marah-marah sama istrinya, oh kamu begitu istrinya ngambek seminggu, setar kita, Iya. ya kan? Betul. Ya kan itu tulang rusuk kita, Nggak tahu belahan jalan- jiwa. Nggak tahu jalan pulang dia. Nah, iya kan susah. Istri ngambek. Iya ngambek gitu. Soleh Nah. dengan solehah. Iya, Artinya segufu ya, Bi ya. ya itu begitu. Nah, dalam satu studi kasus di masyarakat, ini menjadi problem besar saat ini. Ketika memang mayoritas calon-calon pasangan suami istri ini itu memakai hukum fisika Newton ketika memandang calon pasangan ini, casingnya menarik apa enggak, cantik apa enggak, kemudian bodinya itu menarik apa enggak. Hampir sedikit dan nyaris tidak ada ketika orang melihat dulu bagaimana kualitas iman dan takwanya, dilihat dulu, diverifikasi dulu, hampir enggak ada. Jadi orang cenderung pada satu tahapan pandangan pertama, pandangan kedua, kemudian berlanjut pada pandangan dompet dan sebagainya. Nah, ini kasus, Bi. Bagaimana Islam memberikan satu solusi terhadap persoalan yang begitu kompleks di akhir zaman ini. Ketika orang cenderung memandang calon pasangan ini dengan hukum fisika, bukan dengan hukum rohani. Jadi input tadi menjelaskan laki-laki itu siapa, pendekatan psikologi profetik perempuan itu siapa, ya kan? Lalu yang kedua tadi tujuan maksud tujuan pernikahan itu apa sudah kita jelaskan tadi, ya kan? Nah, baru masuk ke dalam syarat-syarat itu tadi kan, nikah sudah kita tahu. Jadi Quran mengatakan janganlah kau menikahi wanita wanita musyrik sebelum mereka beriman. Jangan hatta yu'minu sebelum mereka beriman. Budak wanita yang hitam legam yang beriman itu lebih baik dari wanita musyrik. Walaupun menarik hatimu. Mungkin karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya kamu tertarik. Gitu kan? Bukan agamanya kan? Ya. Nah, kemudian juga jangan kau nikahkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik sebelum mereka beriman. Gitu kan? Budak hitam legam, ya, tapi dia beriman itu lebih baik daripada orang laki-laki gagah ganteng, kaya raya, gagah ganteng, turunan ningrat dan sebagainya, tapi kafir, musyrik. Gitu kan? Nah, lalu dijelaskan nih selanjutnya, ulaika
yad'una ilan nar. Jadi wanita-wanita musyrik yang kau nikahi, laki-laki musyrik yang kau nikahi itu mengajak kamu ke neraka. Sedangkan Allah mengajak kamu ke surga. Ad-din. Nabi mengatakan, kan, untuk menjelaskan yang membuat orang tertakjubnya, kagum, terpesona, terpikat kan hartanya, turunannya, cantikannya, bukan agamanya. Nabi suruh pilih agamanya. Maka tanganmu berdebu. Tangan berdebu itu artinya kamu memiliki berkah. Keinginanmu apapun akan tercapai. Nah persoalannya ini berarti musyrik, beriman. Nah, kemungkinan kalau di dalam Quran katakan ya boleh dengan orang Yahudi misalkan. Tapi Alkitab, masalah Alkitab. Pertanyaan apa masih ada Alkitab sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Nah jadi maknanya bukan situ sekarang. Nah masuk kita ke niat. Etikat. Jadi niat nikah itu bukan karena cantiknya. Besok tua hilang tuh cantiknya. Luntur tuh cintanya. Hartanya. Tiba-tiba bangkrut, banyak hutang dan sebagainya. Luntur cintanya. Begitu pula nasabnya. Ternyata dia punya persoalan-persoalan amoral. Luntur. Tapi kalau agamanya. Nah agama ini bukan sekedar. KTP-nya muslim. Bukan itu. Tapi hidupnya tumbuh berkembang di dalam tauhid. Jadi artinya tidak mudah. Orang bisa ke surga itu kan tidak mudah. Carilah pasangan hidup yang bisa mengantarkan ke surga. Ya tentunya siapa mereka? Mereka yang laki-laki tempat adalah terjadinya rahman Allah dan perempuan terjadi rahim Allah. Bertemu berdua, rahmat itu yang ke surga. Jadi sekufu dalam hal iman, dalam hal Islam, hal tauhid. Kalau sudah orang ke situ, ada persoalan besar dia pasti dia cerita lain. Nah itu yang sekarang sudah berat. Apalagi kalau kita sekarang lihat mudahnya ya. Saya karena sudah bertahun-tahun ya menghadapi keluarga, jadi orang bertikai. Tidak ada orang mau konseling itu, pranikah gitu. Bertemu dua nih. Setelah saya 12 kali pertemuannya, biar kita tahu ini besok ini gimana. Nah begitu 7 kali pertemuan, saya bisa ekstrim bersikap. Mas, bersaudara aja deh mas. Ini bisa terjadi perpecahan, bisa perceraian. Pak Kiai kok mendahului Allah? Loh saya tidak mendahului Allah. Siapa bisa mendahului Allah? Saya hanya melihat dari segi psikospiritual. Cara pola pikir, sikap, dan perilaku Anda. Serta keimanan Anda. Contoh begini mas. Seperti itu saya katakan. Ini calon suami Anda mbak. Dia ini punya adik lebih dari 3. Dari cara dia berbicara, dari konsultasi, dari saya menjelaskan bahwa dari situ saya bisa mengambil satu kesimpulan. Suami Anda ini orangnya temperamen. Satu. Karena dia sering ngurusi adik-adiknya tuh kan. Ditekan untuk ngurusi adik-adiknya. Kedua dia bosanan. Ketiga dia sangat minim tentang agamanya. Apalagi agama yang berkaitan dengan nilai-nilai tauhid dalam keluarga. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya banyak. Pertanyaan saya, kira-kira nanti Mbak siap enggak menutupi kekurangannya? Apa jawabnya? Wah insya Allah Pak siap Pak Kiai. Namanya kan romantika hidup ini. Wah gaya, padahal dia belum pernah ngalamin romantika hidup. Nah, terus yang putri, Mbak, ini tadi pada putri ya, sekarang Mas. Calon istri Anda ini baik, tapi ada kekurangannya. Satu, dia anak terakhir. Dia manja, serba dituruti, karena di keluarga cukup. Dia punya gangguan lambung berat, yaitu mah. Udah stres. Nah, gimana? Anda harus sabar karena istri ini besok. Ya manja, serba ada. Pengen dilayani. Pengen dilayani. Udah bisa kata-kata tidak, udah bisa kata-kata nanti. Siap sampai menutupi kekurangannya? Siap Pak. Itu kan tugas cinta. Gaya tugas cinta. Keren.
Ya kan? Oke deh. Insya Allah Pak, kami sudah mencintai. Baiklah. Kalau begitu, oke. Nah tapi nanti setelah nikah ya, ada perawatan nikah. Paling enggak sebulan sekali ke sini. Apa persoalan yang supaya baut sama mur tuh ukurannya pas ya? Iya. Ya kan? Biar pelan-pelan. Ibarat bautnya 5, murnya 6 kan, tentu ada yang ditambah, ada yang dikurangi bareng-bareng. Saya tunggu. Sebulan tidak datang, 2 bulan tidak datang, 3 bulan. 2 tahun kemudian datang perempuan tuh pada saya. Bawa anak gendong sambil menangis. Ya Allah bener Pak Kiai. Ternyata sekarang suami saya pulang, dia pergi. Tinggalkan saya pulang ke kampung halamannya kawin lagi. Apa kata saya? Syukur. Kapok. Nah, tapi itu sudah perjalanan hidupmu kan? Pilihan hidupmu. Hidup itu pilihan. Ya silakan kau pilihan hidup. Sekarang gimana? Mau kembali dia kepadamu atau kau pisah? Kalau kembali saya kasih nanti wiridnya, amalannya. Kalau tidak ya silakan. Sudah pisah saya Yai. Sekarang alhamdulillah ini anak saya. Dari dia 2 tahun umurnya. Dulu waktu anak saya umur 1 tahun, Pak Yai anak saya ini dibanting di tempat tidur. Kalau dia marah-marah tuh maki-maki. Ya kan pilihanmu tuh. Sudah saya kasih tahu kan kemarin. Ternyata benar lah. Itu contoh persoalan-persoalan. Tapi karena saya kan tidak menduli Allah. Saya pengalaman dari ratusan orang bermasalah seperti Anda itu masalahnya. Karena tadi saya jelaskan kan. Tidak sekufu kan ini. Sekufu mentalnya, pengalamannya. Nah kan terjadi perpisahan. Nah itu contoh-contoh seperti itu. Tapi sebenarnya kan ada solusi ya Pi ya. Ada solusi. Mungkin ada problem kurang sekufu, ada solusi sebenarnya. Solusi. Tapi sayangnya Pak Sutris itu tidak mengambil solusi Ya, itu karena kan. dia tidak menerima materi-materi Betul. persiapan ilmu untuk mempersiapkan nikah. Apa yang bakal terjadi kan tidak tahu. Betul ya. Nah, kalau sekupu kan, nah maka nanti dididik dalam keluarga itu kan ada sekolah untuk mensekupukan mentalnya, spiritualnya kan gitu. Bisa jalan itu. Nah kembali lagi Bi kepada rumah tangga. Yang mungkin antum hadapi, antum berikan konseling kepada pasangan suami istri yang barusan antum ceritakan. Itu beberapa tahun yang lalu mungkin Bi ya. Ya. 5-10 tahun yang lalu atau bahkan mungkin 15 tahun lebih. Zaman kan sekarang sudah semakin perkembangannya dahsyat ya. Sudah ada HP, sudah ada WhatsApp, sudah ada video call. Dulu mungkin sekedar SMS aja orang bisa banting-bantingan HP. Sekarang udah pakai video call. Nah, mengatasi zaman yang semakin kesini semakin majunya udah nggak ketulungan ya Bi ya. Artinya kita bisa mendesain, memasukkan foto orang lagi pelukan dengan siapa atau jalan dengan siapa. Ini kan sekarang sangat gampang dengan AI. Apa kira-kira yang bisa Abi pesankan buat pasangan-pasangan rumah tangga, buat kami ini, supaya kami juga nggak gampang terombang-ambing, tergoyahkan dan segala macam. Ya seperti tadi, pertama kembali lagi. Mereka sudah terlanjur seperti ini. Ya. Itu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Saya lakukan konseling. Contoh. Jadi hari ini paling banyak kasus keluarga. Mungkin paling banyak itu ya sekitar 10 kasus lah. Ya. Suami istri ini. Itu ada gangguan yang berkaitan dengan risiko spiritual. Pernah dengar kata NPD? Oh iya. Jadi narcissistic personality disorder. Ini cerita contoh. Ini pensiunan dosen nih. Yeah. Yang laki-lakinya pensiunan dosen. Dosen negeri dia di Jogja. Perempuannya juga pensiunan juga. Yang laki sudah 70 tahun, yang perempuan sudah 60 tahun. Nah, mereka datang kepada saya. Justru ponakannya yang datang membawa Pak D-nya ini. Minta tolong. Jadi, dan itu sudah bertahun-tahun. Perempuan ini. Ini kita sudah sepuh, sudah pensiun, yuk kita bareng-bareng belajar agama untuk sanggup kita pulang kembali ke kampung halaman kita. Itu di akhirat. Datang dia sama cari,
oh ya monggo gini. Seolah-olah depan tuh oke-oke saja. Tapi lo sudah beda. Nah, yang perempuan ini dia CLBK dengan mantan pacarnya SMA. Waduh, udah 65 tahun. Entah ini puber keberapa nih. 17. Iya, sedang sang suaminya ini masih cinta tapi berharap dia bisa balik. Saya bilang sama beliau, berat Pak. Ini yang hujan apa. Akhirnya sang suaminya pulang ke desa, istrinya masih di Jogja ini. Sibuk ya senam, sibuk ya arisan ini, macam-macam. Tapi ketika bertemu saya, seolah tidak bersalah, tidak berdosa. Bayangkan itu. Padahal mantannya sudah punya istri. Sudah sepuh nih. Tapi ya seperti itu terjadi. Satu. Ada lagi. Satu dosen. Sudah mau PhD. Ya satu psikolog. Bermasalah nih suaminya. Nah, juga sama istrinya. Jadi kalau depan orang banyak. Dia menampilkan dengan istrinya kemesraan yang mari sayang ini, pokoknya ini duit beli ya ini, pokoknya oke dah. Tapi di rumah tidak seperti itu. Kayak musuh. Tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah, tidak boleh pakai fasilitas. Mobil apa. Macam-macam. Ini kan sakit ini. Iya. Kurang apa pintarnya? Yang satu ini PhD, kuliah di barat, yang satu ini psikolog di Indonesia. Dan itu hampir setiap hari modal begitu. Dan lucu juga nih. Itu orang pintar semua itu. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Nah itu pertanyaan yang sebetulnya saya juga mau tanyakan itu. Ya kan? Apa yang terjadi? Ya karena sejak awal pernikahan sudah bermasalah. Tidak sekufu di dalam masalah psikospiritualnya. Jadi tidak sekufu secara mental. Kedua tidak secara spiritual keyakinan dan beragamanya. Apa mungkin dari zaman mereka masih pacaran sebelum berumah tangga mungkin? Iya itu sudah mulai bermasalah. Dan ini memang kalau saya ceritakan mungkin orang ya aneh-aneh yang seperti pernah saya ceritakan kemarin kan. Iya. Ketika sperma pun sudah bermasalah, ya kan nikah bermasalah sudah. Tapi makan minum, ini makannya minumnya uang hak orang lain, kutukan orang lain nih. Dasar itu makan uang rakyat loh. Mudah-mudahan mati, jungkir balik dan sebagainya. Doanya seperti itu kan. Kalau kita lihat teori Masaru Emoto kan, tentang air kan, mengatakan energi yang paling sempurna. Itu terjadi. Coba kalau dalam praktek psikospiritual ya. Saya sering dengan teman-teman. Pokoknya Mas Fadilah atau Mas Ijar ada di balik tembok. Kemudian ada orang yang mengatakan, orang ini orang baik nih. Kamu jelek, kamu jahat, kamu jelek, kamu jahat. Terus itu. Itu kan energi. Pasti tidak ada angin, tidak ada hujan, sampai masih gelisah. Boleh dipraktekkan. Kok tidak ada angin, tiba-tiba saya kok gelisah ya. Pasti, sudah. Bisa dipastikan, bukan mungkin. Ada orang yang melakukan atau fitnah, menjelek-jelekkan, memburuk-burukan. Itu terjadi. Tiba-tiba, aku kok bahagia ya. Nah, pasti ada orang yang berbicara baik, mendoakan dan sebagainya. Itu terjadi. Bisa dipraktekkan. Ini kan kerjaan saya sehari-hari dalam dunia psikospiritual. Iya. Ketika saya masih mengajar di Fakultas Psikologi di Jogja. Jadi itu yang terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ini mereka terjadi? Jangan-jangan berdua ini punya persoalan dengan makhluk Allah, dengan hamba Allah. Hamba Allah yang paling dekat, ya mungkin orang tuanya, kedua orang tuanya. Atau saudaranya, atau sahabatnya. Ya kan, menyakiti. Maka akan terjadi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Sebiji sawi, ya kan? Kalau berbuat kebaikan maka Allah balas. Bisa jahat maka dibalas oleh kejahatan. Jadi itu ada sebab akibat. Solusinya apa? Solusi jelas ya mau tidak mau melalui harus kembali dengan metode pertobatan. Tobatan. Nasuha. Tapi tobat seperti apa? Ya mau tidak mau ya tobat yang betul-betul dilakukan oleh guru rohani itu yang mereka sudah berpengalaman. Kalau boleh saya simpulkan, Bi. Jadi problem itu muncul ada faktor tidak sekufu. Kemudian setelah tidak sekufu juga tidak ada recovery, tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
yang harusnya itu diambil sebagai solusi tidak diambil kan begitu, Pi. Maka bablas menjadi persoalan yang besar kan begitu, Pi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita membangun optimisme, ya banyaknya pasutri yang tidak sekufu. Tadi Abi Hamdani sudah memberikan solusi, konseling, guru rohani, yang itu harus betul-betul diterima sebagai sebuah solusi dan fasilitas, gitu loh. Gitu loh. Jadi artinya masih ada solusi, gitu loh. Ini untuk membangun optimisme, gitu, Pi. Kira-kira gimana? Persoalannya, mereka yang berpikir seperti tadi itu, mereka tidak merasa bersalah. Ya itu persoalannya. Kesadaran dirinya itu Iya, tidak merasa bersalah. tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak berdosa. Ya fine-fine saja saya. Ya. Jadi itu persoalan kita kan. Orang macam tidak bersalah. Jadi istilah saya, mereka itu tidak sadar bahwa dirinya tidak sadar. Kenapa yang terjadi? Oh, sebabnya A, B, C, D. Lalu bagaimana kita bisa merubah itu? Sulit. Yang saya ingin tanyakan dulu ini adalah makna sekufu itu sendiri itu apa? Karena seringkali orang merasa saya dengan ini kayaknya cocok kok, sekufu kok. Gitu. Saya dengan si Anu, saling cinta. apalagi kami udah saling cinta. Nah, mungkin dengan antum beri penjelasan apa makna satu kufu dan segala macam dalam konteks rohani, mentality, juga dalam konteks physically, ini mungkin bisa membantu kita untuk apa namanya ya, menginformasikan soal solusi dari persoalan-persoalan rumah tangga diantaranya. Jadi gini, Ya, sekufu itu kan artinya seimbang, selaras. Ya. Mentalnya, spiritualnya, Moralnya juga. ya, dan moralnya. Itu selaras. Ya, dan pengetahuan dia, ilmunya selaras. Ya kan? Itu. Tapi kita akan, zaman dulu biasa aja. Nenek saya cuma, ibu saya lulusan SD. Ya. Bapak saya SMA, sampai anaknya jadi semua dan tidak ada masalah. Ya, cucu banyak. Iya. Tapi mereka lupa. Mereka secara mental spiritual mereka sekufu. Karena belum dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Perkembangan sains dan teknologi ini menghancurkan persekufuan itu. Ya. Saya cocok kok. Ya. Karena cocok karena ada sesuatu yang membuat dicocok-cocokkan. Ilmu cocokologi. Iya, ilmu cocokologi. Karena dia belum bertarung dalam sebuah laboratorium keluarga, itu laboratorium ya. Iya, betul. Laboratorium takwa. Nah, begitu dia bertarung di situ, muncul aslinya. Wah, tidak sekufu ini kan. Saling nada sekufu. Jadi kalau kita bicara sekufu ini memang betul, makanya pendidikan pranikah itu, ya seperti saudara-saudara kita di agama lain kan, ada persiapan pranikah itu 6 bulan mereka diberikan. Ada namanya retreat orang rusuk, teman-teman itu diberikan sekitar 6 bulan. Bayangkan itu. Mereka jadi perceraian. Jadi dalam itu penyelarasan kesekufuan ini gitu loh. Ini. Wah, ini kita nanti kalau ini terjadi mesti goncang orang ini. Ini akan terjadi yang muncul dari calon suaminya akan begini-begini. Karena udah kita pelajari tadi kan dalam konseling itu udah kita pelajari. Ini akan, wah enggak kuat yang lawannya. Ya seperti saya katakan tadi akhirnya kan berpisah kan. Karena enggak kuat. Itu kan terjadi. Nah, tapi karena pertama masuk itu udah egonya sudah ego yang non ilahiyah gitu. Bukan karena agama. Itu kan karena harta cantiknya semua. Sekupu Pak, dia cantik saya ganteng sekupu nih. Iya. Dia duit 1M saya juga 1M sekupu saya Pak. Wah, kan. Dia juga ningrat saya juga ningrat sekupu saya. Bukan itu. Yang disebutnya mental spiritualnya itu nanti besok gimana menghadapi itu. Kalau moral ini kan implementasi dari mental spiritual. Betul. Manifestasinya saja. Nah itu nanti di situ. Nah itu yang perlu diberikan. Hari ini tuh tidak ada. Ya kan. Kita lihat tokoh-tokoh selebriti kan. Iya. Kita sudah tahu kan hebat mereka kan. Pintar-pintar kaya.
cantik. Saya sudah memprediksi. Bisa enggak bakal. Karena udah kelihatan. Karena agamanya nol. Agama artinya implementasi nilai-nilai agama di dalam nanti perkawinan. Karena perkawinan ini praktek hidup yang sesungguhnya. Praktek hidup yang sesungguhnya dalam lembaga yang sesungguhnya. Itu yang tidak bisa kita bermain-main. Kalau di masyarakat kan bisa bermuka 2, bermuka 3 kan bisa. Dalam keluarga 1 kali 24 jam tidak bisa. Ini tanpa kita memiliki kecerdasan di dalam menerima, memahami, mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Baik muncul dari istri, muncul dari suami, atau dari anak-anak. Itu tidak akan bisa mengambil hikmah maknai tanpa memiliki kecerdasan kenabian atau prophetic intelligence. Itu yang saya sering berikan dalam konseling. Nah kalau sudah itu kan lain cerita. Jadi berkeluarga itu sakit gitu ya. Wah itu mungkin bisa diabetes naik, tensi naik, macam-macam. Ya kan? Karena kita tahu seperti itu. Tapi itulah fakta yang harus kita betul kita terima. Jadi kalau mau berkeluarga itu siap-siap. Jangan terima enaknya saja. Enaknya boleh 6 bulan tuh, 6 bulan, setahun, habis itu muncul aslinya. Nah, saya katakan tadi kan, tanpa ada guru rohani, maka akan kelimpungan itu. Itu yang betul-betul. Tapi guru yang bagaimana, sebagai toladan di dalam meraih itu, gitu. Bukan tidak bisa, gitu. Ini apa namanya? Semakin hari semakin bertambah. Ya memang akhir zaman mau diapain? Ini tanda akhir zaman, tidak bisa dilawan. Ini sebuah takdir yang memang terjadi. Semakin teknologi semakin berhamburan, semakin terjadi. Berarti ini kan sebenarnya persoalan besar umat yang harus diatasi secara lebih profesional. Dan negara tentunya terlibat. Ada sudah PP4 ya. Tapi saya nggak ngerti ya kenapa masyarakat ini cenderung tidak responsif dengan fungsi PP4 ini. Atau mungkin bahkan sering dianggap nggak ada. Padahal kalau kembali pada fungsi tentang pentingnya pembinaan, pendidikan rumah tangga, Asutri itu kan luar biasa ya. Kenapa ini kok terjadi semacam tidak nyambung antara kebutuhan yang sesungguhnya dan kesadaran para Pasutri? Seakan-akan nggak ada sinyal. Gimana? Saya sudah bertahun-tahun ya pernah mengajukan sejak zaman tahun 2000 berapa itu. Dalam sebuah lembaga saya mengajar di sebuah universitas waktu itu. Bukalah di sini pelayanan konseling pernikahan pokoknya gitu. Kerjasama dengan KUA. Iya. Ya. PP4 ya. PP4. Itu kan orang-orang yang menyampaikan itu sekedar menyampaikan ya menurut regulasi aja. Penyuluh aja. Dia tidak ngalami, penyuluh aja. Sekedar menjalankan tugas apa adanya dari atasan begini. Pulang ke rumah penyuluhnya udah beda sama tapi istrinya. tidak membicarakan tentang mendasar akar persoalan gitu loh. Apalagi sekarang kan, coba, wah di bawah umur sudah menikah. Ya. Jadi ketika saya mengajukan, ya mari kita ada pendidikan pranikah, konseling pranikah. Bagaimana mereka sudah pada ya kecelakaan semua kan? Bahkan di bawah umur belum sah dinikahkan, tapi sudah terlanjur mengandung. Gimana? Itu yang terjadi dan banyak antara respons yang tidak terrespons. Jadi sekarang persoalan itu sekarang ini justru keluarga ini kan apa namanya pondasi negara itu keluarga itu, tapi sudah hancur-hancur seperti ini. Agama mungkin sudah memberikan solusi. Tetapi ini memang semestinya kayaknya ini pandangan pribadi saya harus di backup oleh sebuah sistem yang bisa memberikan hukum di situ, sanksi. Orang melanggar sanksinya, melanggar ini sanksinya ini. Jadi orang akhirnya bukan tertarik untuk tidak melakukan, tetapi karena takut. Dihukum ini, takut dihukum itu. Nah, mungkin di sini ada peran negara. Gimana kalau menurut Antum?
Jadi mereka ngerti agama, mereka ngerti syariat, mereka tahu peran sebagai Rasulullah sebagai suatu laksana tahu. Tapi mereka tidak melaksanakan itu secara optimal. Ya kan? Justru mereka ini orang-orang yang bermasalah di hadapan Allah. Jadi orang-orang BP4 itu orang-orang yang betul-betul kompeten di bidang persoalan keluarga. Secara teori, secara praktek, secara empirik. Paling tidak dia punya karya, pernah menyelesaikan persoalan-persoalan apa gitu. Tapi negara sendiri menunjukkan kelakuannya mereka-mereka di atas tidak menjadi toladan dalam persoalan keluarganya. Kan repot tuh. Iya. Guru rohani, guru hati ini tidak hanya membimbing mereka dalam beribadah untuk meningkatkan kualitas iman takwanya kepada Allah, tapi juga membimbing mereka bagaimana cara mereka memanage persoalan. Hingga persoalan ini menjadi sesuatu yang bermakna bagi mereka.